saya Pipit Nuramida dari Program Studi Pendidikan Agama Islam di STIT PGRI Pasuruan. Jadi, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pendidikan Islam pada era reformasi. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian dari reformasi yang meliputi tentang tujuan, kemudian dari pengertian itu sendiri, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kebijakan pemerintahan di era reformasi, dan yang ketiga adalah pendidikan Islam di era reformasi. Untuk penjelasan selanjutnya, kita langsung saja cek videonya. Nah, jadi reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, maupun agama dalam suatu masyarakat atau negara. Nah, kata reformasi ini sendiri umumnya merujuk pada penjatuhan kekuasaan era Soeharto atau pada era setelah Orde Baru. Kemudian apa sih tujuan dari reformasi? Nah, jadi tujuan dari reformasi itu sendiri adalah sebagai pemulihan demokrasi, baik secara sosial maupun demokrasi politik dan juga ekonomi, yang sesungguhnya memiliki hakikat untuk mengembalikan perjalanan bangsa Indonesia ini agar seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada kebijakan politik pemerintahan di era reformasi. Yang pertama adalah pemerintahan Baharudin Habibie atau yang sering kita kenal sebagai B.J. Habibie. Nah, salah satu kebijakannya adalah pengurangan anggota ABRI di MPR dari yang semulanya 75 orang menjadi 38 orang. Nah, selanjutnya ada pada masa era kepresidenan Abdurrahman Wahid yang memiliki kebijakan politik, salah satunya adalah penggantian nama dari Irian Jaya menjadi Papua pada tahun 1999. Dan juga Abdurrahman Wahid ini membekukan DPR dan juga MPR. Nah, yang ketiga adalah masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri yang menjadi satu-satunya wanita yang menjadi presiden. Nah, jadi ada beberapa kebijakan pada masa kepresidenan Megawati ini. Yang pertama adalah mendirikan KPK, kemudian mengadakan pemilu yang sifatnya ini demokratis, dan yang ketiga adalah membentuk kabinet yang gotong royong. Dan yang terakhir adalah pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang sering kita kenal sebagai SBY. Nah, jadi pada masa kepresidenan SBY ini ada beberapa kebijakan politik, yakni adalah merombak beberapa kabinet dan mengganti dengan wajah-wajah baru yang akan menggantikan posisi tersebut. Nah, yang terakhir adalah mengenai pendidikan Islam di era reformasi. Jadi pendidikan Islam pada era ini itu jauh lebih baik daripada pendidikan Islam pada era Orde Baru. Salah satu kebijakannya adalah meningkatnya anggaran pendidikan Islam yang sebanyak 20%, yang meliputi dari buku gratis, kemudian beasiswa bagi yang kurang mampu, dan media pembelajarannya itu lebih baik daripada era Orde Baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain loncengnya.